Tanpa suara keras, tanpa sirene, tanpa berita breaking yang dramatis, ada sesuatu yang pelan-pelan menggelembung di sekitar kita. Sesuatu yang kelihatannya tenang dari luar, tapi di dalamnya penuh tekanan. Dan kalau lo dengerin sampai habis narasi ini, lo bakal ngerti kenapa banyak orang baru sadar semuanya sudah terlambat ketika bunyinya bukan lagi peringatan, tapi dentuman. Karena bubble properti itu nyata, bukan mitos, bukan teori konspirasi, bukan cuma cerita krisis lama yang katanya sudah basi, tapi pola lama yang terus diulang dengan wajah baru, kemasan lebih halus, dan janji yang terdengar semakin rasional, padahal intinya sama. Keyakinan bahwa harga akan terus naik tanpa batas, dan kita diminta percaya tanpa banyak bertanya. Beberapa tahun terakhir, narasi itu makin kuat. Properti disebut benteng terakhir kekayaan, tempat paling aman menyimpan nilai, solusi saat inflasi, solusi saat ekonomi nggak pasti. Dan semua argumen itu terdengar pintar, rapi, dan meyakinkan. Apalagi ketika dibungkus data sepenggal, grafik naik, testimoni sukses, dan cerita orang yang katanya hidupnya berubah karena beli rumah di waktu yang tepat. Tapi yang jarang dibahas adalah berapa banyak cerita yang nggak lolos sensor. Rumah yang susah dijual, apartemen kosong bertahun-tahun, cicilan yang awalnya ringan lalu berubah jadi beban psikologis karena hidup nggak selalu sejalan dengan simulasi brosur. Bubble properti bukan sekadar soal harga yang terlalu tinggi, tapi soal jarak antara realita dan harapan. Ketika harga rumah naik jauh lebih cepat dari pendapatan, ketika satu unit hunian setara dengan puluhan tahun kerja rata-rata, dan kondisi ini dianggap normal, bahkan dirayakan, karena sudah terlalu banyak pihak yang diuntungkan selama musiknya masih menyala. Developer senang, bank senang, agen senang, dan sistem bergerak seperti mesin yang terlihat sehat, padahal di dalamnya penuh asumsi rapuh yang saling menopang. Masalahnya, properti itu aset tidak liquid. Lu nggak bisa menekannya jadi uang dengan cepat tanpa diskon besar. Dan di saat ekonomi melambat, di saat suku bunga naik, di saat pasar kerja mengetat, justru aset seperti inilah yang paling terasa belat, karena cicilan tetap jalan sementara fleksibilitas hidup mengecil. Dan disinilah banyak orang mulai sadar bahwa keputusan finansial terbesar dalam hidupnya diambil dalam kondisi mental yang terlalu optimis dan kurang mempertimbangkan sisi gelapnya. Gue sering dengar kalimat, properti itu buat ditinggalin, bukan buat dijual. Seolah itu otomatis bikin semuanya aman. Padahal kenyataannya lebih kompleks, karena hidup penuh variabel yang nggak bisa kita kontrol. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, relokasi. Dan ketika semua itu berubah, rumah yang awalnya terasa nyaman bisa berubah jadi jangkar yang menahan lo di tempat, bukan karena lo cinta, tapi karena lo nggak punya pilihan lain. Yang bikin bubble makin berbahaya adalah normalisasi utang jangka panjang tanpa diskusi jujur soal risiko. Cicilan dianggap harga kewajaran hidup modern, rasa sesak dianggap fase awal, dan keraguan dianggap kurang berani ambil peluang. Padahal keberanian sejati bukan soal berani ambil risiko, tapi berani menolak risiko yang nggak sebanding dengan kemampuan, dan berani mengakui bahwa menunda bukan selalu kalah. Kalau nanti bubble properti benar-benar melemah atau pecah, dampaknya nggak akan datang seperti ledakan besar yang bisa ditonton bersama, tapi seperti udara bocor pelan-pelan. Transaksi sepi, harga diam, diskon tersembunyi, dan banyak orang terjebak di tengah, nggak untung tapi juga nggak bisa keluar. Dan di fase inilah tekanan mental biasanya lebih berat daripada tekanan finansial, karena rasa bersalah datang belakangan, saat semuanya sudah terikat kontrak. Dan di titik ini, setelah semua gambaran tentang harga yang naik, cicilan yang memanjang, dan keyakinan kolektif yang terlalu percaya diri, kita sampai pada satu fase yang sering dilewatkan dalam diskusi properti. Fase ketika realita mulai mengetuk pelan, bukan dengan kepanikan, tapi dengan kelelahan. Pasar yang kelihatannya ramai mulai melambat. Iklan masih banyak, tapi pembeli mulai ragu. Developer masih optimis, tapi diskon mulai muncul diam-diam. Dan orang-orang yang sudah terlanjur masuk mulai lebih sering bertanya ke diri sendiri, ini semua masih masuk akal atau gue cuma ikut arus terlalu jauh? Di fase inilah bubble jarang terlihat dari luar. Karena dari kejauhan, semuanya tampak normal. Bangunan masih berdiri, jalan masih rapi, iklan masih dipasang. Tapi di dalamnya ada kecemasan yang gak kelihatan kamera. Yang bikin situasi ini makin rumit adalah fakta bahwa properti bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal identitas. Rumah sering dijual bukan cuma sebagai tempat tinggal, tapi sebagai simbol naik kelas, simbol berhasil, simbol mapan. Dan ketika simbol itu sudah terlanjur kita kaitkan dengan harga diri, keputusan finansial jadi jauh lebih emosional daripada rasional. Banyak orang bertahan di cicilan berat bukan karena hitungannya masih sehat, tapi karena gengsi untuk mengakui bahwa keputusan itu mungkin terlalu dipaksakan. Dan sistem tahu itu. Sistem tahu manusia lebih takut terlihat gagal daripada benar-benar bangkrut. Dan celah psikologis itulah yang sering dieksploitasi dengan sangat rapi. Bubble properti juga jarang dibicarakan dari sisi waktu. Banyak simulasi dibuat seolah hidup kita lurus dan stabil selama puluhan tahun ke depan. Seolah pendapatan selalu naik, kesehatan selalu aman, dan dunia nggak berubah drastis.
Padahal realitanya, perubahan justru datang dari hal-hal yang nggak pernah masuk brosur. Krisis global, perubahan industri, disrupsi teknologi, dan kejadian personal yang mengubah arah hidup dalam sekejap. Di saat itulah, properti yang terlalu besar dari kapasitas kita berubah dari aset impian menjadi beban struktural yang susah dilepaskan. Gue nggak bilang semua orang yang beli rumah sedang menuju masalah. Banyak juga yang baik-baik saja, hidup tenang, cicilan terkelola, dan rumah benar-benar jadi tempat pulang yang sehat. Tapi perbedaan utamanya ada di kesadaran saat mengambil keputusan. Orang yang sadar tahu betul batasnya, tahu kapan harus berhenti, tahu bahwa rumah bukan alat pembuktian ke siapapun. Sementara orang yang terjebak bubble seringkali mengambil keputusan karena tekanan eksternal, takut tertinggal, takut dianggap kurang berani, takut salah timing, padahal ketakutan itu sendiri adalah sinyal paling jujur bahwa ada yang perlu dihitung ulang. Kalau kita tarik sedikit lebih jauh, bubble properti sebenarnya cerminan cara kita memandang masa depan. Ketika masa depan terasa tidak pasti, manusia cenderung mencari sesuatu yang terlihat konkret, bisa disentuh, dan terasa aman. Dan properti memenuhi semua itu secara visual. Bangunannya ada, temboknya nyata, pintunya bisa dikunci. Tapi keamanan finansial bukan cuma soal benda fisik, tapi soal fleksibilitas, ruang bernafas, dan kemampuan beradaptasi. Rumah yang terlalu mahal untuk dipertahankan bisa mencuri semua itu secara perlahan. Di banyak kasus, korban bubble bukan mereka yang spekulatif ekstrim, tapi justru mereka yang niatnya sederhana, ingin aman, ingin stabil, ingin mengikuti jalur yang katanya paling logis. Dan ironi terbesarnya adalah ketika sesuatu yang diniatkan untuk keamanan justru menjadi sumber stres jangka panjang. Bangun tidur bukan dengan rasa syukur, tapi dengan hitung-hitungan. Malam bukan waktu istirahat, tapi waktu cemas. Dan di titik itu, rumah kehilangan makna dasarnya. Makanya, sebelum semua ini berujung pada penyesalan massal, diskusi soal properti perlu diturunkan kembali ke tanah. Bukan ditinggikan sebagai solusi semua masalah, bukan diposisikan sebagai kewajiban moral orang dewasa, tapi sebagai salah satu pilihan hidup yang harus disesuaikan dengan konteks pribadi. Tidak semua orang perlu beli sekarang, tidak semua orang harus ikut tren, dan tidak semua kesempatan adalah peluang. Kadang, keputusan paling dewasa adalah menunggu, mengamati, dan menjaga jarak dari hiruk-pikuk. Bubble properti akan selalu muncul dalam bentuk yang berbeda, dengan jargon baru, skema baru, dan narasi yang diperbarui. Tapi, korban yang diincarnya hampir selalu sama. Mereka yang kelelahan, yang ingin aman, yang ingin cepat sampai, dan yang lupa bahwa hidup bukan lomba lari, tapi perjalanan panjang dengan banyak tikungan. Kesadaran adalah satu-satunya pelindung yang tidak bisa dijual di brosur manapun. Di akhir narasi ini, gua nggak pengen ninggalin lo dengan rasa takut, tapi dengan rasa tenang yang realistis. Tenang karena lo tahu bahwa waspada bukan berarti pesimis, kritis bukan berarti anti kemajuan, dan menunda bukan berarti kalah. Bubble properti itu nyata, tapi kesadaran juga nyata, dan kesadaran selalu datang lebih dulu sebelum krisis bagi mereka yang mau berhenti sebentar dan berpikir. Kalau hari ini lo lagi berdiri di persimpangan keputusan besar, ingat satu hal sederhana. Rumah yang baik adalah yang mendukung hidup lo, bukan mengendalikan hidup lo. Keamanan sejati datang dari ruang bernafas, bukan dari ukuran bangunan. Dan masa depan yang sehat dibangun dari keputusan yang jujur, bukan dari tekanan kolektif. Kalau lo merasa narasi ini relevan, mungkin bukan cuma buat lo, tapi juga buat orang lain yang lagi diam-diam kebingungan, lo bisa bantu sebarkan dengan cara paling sederhana. Like supaya video ini nggak tenggelam, share ke orang yang lagi mikir besar soal hidup dan finansialnya, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol dengan kepala dingin tentang hal-hal penting yang sering dibungkus terlalu manis. Karena di dunia yang penuh ilusi stabilitas, berpikir jernih adalah bentuk keberanian paling langka.